Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rio Yusufi Subahan, SPI MSI, salah satu dosen di program studi Teknologi Pembenihan Ikan, jurusan Perikanan dan Kelautan Politeknik Negeri Lampung. Izinkan saya dalam kesempatan ini untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Spesialisasi mata kuliah yang saya ampu, salah satunya adalah mata kuliah Fisiologi Reproduksi Ikan dengan bobot 3 SKS. Di antaranya adalah 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah utama yang diberikan pada mahasiswa semester 2 di program studi Teknologi Pembenihan Ikan. Mata kuliah Fisiologi Reproduksi Ikan merupakan mata kuliah yang mempelajari sifat-sifat biologi reproduksi ikan, perkembangan gonad ikan, fekunditas, ovulasi, fertilisasi, embriogenesis pada ikan, serta tingkah laku pemijahan pada ikan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu untuk memberikan kemampuan mahasiswa dalam melakukan identifikasi karakteristik, sifat-sifat biologi reproduksi ikan, serta tingkah laku reproduksi ikan. Perkuliahan dilakukan secara hybrid, dengan tatap muka secara langsung di ruang kuliah dan di laboratorium untuk kegiatan praktikum. Untuk perkuliahan yang tidak dilakukan secara langsung, digunakan Learning Management System Politeknik Negeri Lampung yang dapat diakses pada laman lms.polinela.ac.id. Materi perkuliahan pada mata kuliah Fisiologi Reproduksi Ikan antara lain, pertemuan 1 membahas ruang lingkup, tujuan kegiatan pembenihan, manfaat dan peran pembenihan ikan dalam budidaya, dan organ reproduksi ikan. Pertemuan kedua membahas seksualitas pada ikan. Pertemuan ketiga membahas karakteristik dan sifat telur dan sperma ikan. Pertemuan keempat membahas hermaprodit dan sifat parental care pada ikan. Pada pertemuan keempat juga dilakukan kuis bagi mahasiswa. Pertemuan kelima membahas tentang pembentukan organ reproduksi, perkembangan sel gamet, ovogenesis, dan spermatogenesis. Pertemuan keenam membahas vitelogenesis dan gonadosomatoindex. Pertemuan ke-7 membahas tingkat kematangan gonad dan faktor yang mempengaruhinya. Pertemuan ke-8 dilakukan ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 membahas tentang fekunditas dan jumlah kuning telur pada ikan. Pertemuan ke-10 membahas tentang proses ovulasi pada ikan. Pertemuan ke-11 membahas fertilisasi pada ikan. Pertemuan ke-12 membahas perkembangan embriogenesis. Pertemuan ke-13 membahas tingkah laku pemijahan pada ikan. Pertemuan ke-14 membahas tentang pola reproduksi ikan. Pertemuan ke-15 membahas siklus pemijahan serta hubungan pemijahan dan lingkungan. Pertemuan ke-16 dilakukan ujian akhir semester. Berikut merupakan referensi pada mata kuliah ini, di antaranya adalah buku-buku yang dipublikasi oleh Zonnevel et al., Hartono et al., Sumanta Dinata, Tang et al., dan Wojnarowicz et al. Buku-buku tersebut merupakan buku-buku yang membahas tentang prinsip-prinsip mengenai fisiologi reproduksi ikan. Bobot penilaian pada mata kuliah ini meliputi nilai kuis 5%, tugas terstruktur 5%, ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 15%, dan bobot praktikum sebesar 60%. Berikut merupakan suasana kegiatan perkuliahan mata kuliah Fisiologi Reproduksi Ikan pada pertemuan kedua dengan judul materi Seksualitas pada Ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Baik. Alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat. Senang bertemu dengan adik-adik sekalian di pertemuan kedua hari ini. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, baik. Saya senang semangat mudanya. Oke, sebelum kita mulai, saya persilahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Baik, untuk memulai proses belajar mengajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Baik, adik-adik sekalian, hari ini adalah hari pertemuan kedua untuk mata kuliah Fisiologi Reproduksi Ikan. Hari ini kita akan meninjau proses pembelajaran yang akan kita mulai dari review atau
tinjau ulang materi sebelumnya. Siapa di sini yang kira-kira masih mengingat minggu lalu kita membahas apa? Yo, silakan raise hand. Ya, silakan Mas Adit. Minggu lalu kita belajar tentang latar belakang mengenai pembelajaran tentang reproduksi ikan, bagaimana penerapannya di perikanan sendiri. Baik, terima kasih. Ya, minggu lalu kita membahas pendahuluan tentang latar belakang, apa manfaat dan tujuan dari pembelajaran fisiologi reproduksi ikan, dan berikut-berikutnya tentang aplikasinya seperti apa. Baik, kita akan masuk ke pertemuan kedua, di mana teman-teman kami harapkan melalui pembelajaran hari ini, teman-teman mampu menjelaskan sifat-sifat biologi reproduksi ikan. Yang dimana materi untuk pertemuan hari ini adalah kita akan membahas tentang seksualitas ikan atau jenis kelamin ikan. Jadi kita akan membahas tentang jenis kelamin pada ikan. Jenis kelamin pada ikan seperti yang teman-teman lihat di tampilan LCD, ini meliputi ciri kelamin primer dan ciri kelamin sekunder. Seperti yang saya sampaikan di materi pertama, bahwa ikan seperti pada umumnya makhluk hidup lainnya memiliki dua jenis kelamin, sama halnya seperti kita adik-adik, gitu. Sama halnya seperti kita. Jadi ada jenis kelamin jantan dan ada kelamin betina. Dan untuk melakukan perkawinan, maka kedua jenis kelamin harus bertemu. Ini merupakan bagan dalam kegiatan pembenihan. Kita mulai dari sifat seksual primer. Apa makna primer? Primer adalah utama, ya. Ciri atau sifat seksual primer bisa teman-teman lihat dengan mengamati organ seksual pada ikan itu sendiri. Jadi pada ikan jantan dan betina itu terdapat perbedaan yang mencolok pada alat kelaminnya. Pada ikan lele, contohnya ya, pada ikan lele kita akan mendapati alat kelamin jantan pada bagian genitalnya atau alat kelamin bagian luar itu sedikit meruncing. Sedangkan pada betina bentuknya membulat. Nanti pada tampilan berikutnya mungkin teman-teman akan melihat perbedaannya. Ciri seksual primer adalah ciri yang dapat kita bedakan melalui penglihatan visual secara langsung pada alat kelamin, khususnya pada alat kelamin yang terletak di tubuh bagian luar, seperti itu. Nah, pada alat kelamin jantan, teman-teman harus mengingat kita sebut dengan testis. Sedangkan pada alat kelamin betina kita sebut dengan ovari. Berikutnya ada ciri atau sifat seksual sekunder. Sekunder artinya bukan yang utama. Ya, jadi ciri seksual sekunder adalah ciri atau penampakan yang bisa diamati bukan melalui pengamatan alat kelamin. Diamati secara visual bisa, tetapi tidak dengan melihat alat kelamin. Nah, jadi pentingnya materi hari ini sebenarnya untuk membuat teman-teman menjadi pribadi yang berpengalaman dalam membedakan jenis kelamin ikan. Contoh kasus yang bisa saya berikan adalah umpamanya teman-teman mau membeli ikan koki, ikan hias. Koki di toko ikan hias. Di pajangan ikan hias teman-teman akan mendapati banyak ikan koki. Kemudian teman-teman ingin membeli jantan dan betina. Prinsip di toko ikan hias adalah tidak boleh kita mengobok-ngobok ikan. Bolehnya kita tunjuk dari luar kaca. Saya mau yang ini, saya mau yang ini. Nah, ketika teman-teman mau mendapati ikan jantan dan betina, bagaimana caranya? Ketika teman-teman tidak tahu mana jantan dan mana betina. Untuk ikan koki, teman-teman mungkin tidak bisa mengamati secara testis dan ovari. Karena sedikit sulit untuk melihat ikan bergerak dan posisinya ada di dalam akuarium.
Tetapi teman-teman dapat mengamati melalui ciri sekunder. Apakah itu dari bentuk tubuhnya, bentuk bagian tubuh, warna, dan beberapa parameter lain yang nanti akan kita bahas. Nah, jadi ini adalah dua sifat seksual. Pertama, saya ulang kembali, bisa melalui pengamatan secara primer, melihat alat kelaminnya secara langsung, atau secara sekunder bagi ikan-ikan yang tidak bisa dibedakan secara primer, tapi bisa dibedakan dari sekunder. Nah, ini adalah contoh kasus. Siapa di antara teman-teman yang bisa membedakan mana ikan jantan dan betina? Sebelumnya, ini ikan apa? Ikan patin ya, sudah tahu. Nah, sekarang pertanyaannya, mana patin jantan dan mana patin betina? Mas Sarino mungkin. Betina yang di atas, Pak. Betina yang di atas. Jantan yang di bawah. Mas Dika. Betina yang atas, jantan yang bawah. Oke. Ada yang di antara teman-teman yang melihat betina yang di bawah? Betina yang di bawah yang Muzaki ya. Bintang juga melihat betina yang di bawah ya. Oke. Sangat sulit melihat patin jantan dan betina, apalagi kondisinya yang pertama masih benih, yang kedua kondisinya belum matang gonad atau belum matang kelamin. Sangat sulit untuk membedakan mana patin jantan dan mana patin betina. Kita kembali lagi ke sifat seksual yang primer. Tadi saya janji akan menunjukkan gambar pembahasan. Saya izin kemari. Kalau teman-teman amati, di bagian genital ini berbeda. Sebelah kiri jantan atau betina? Ya, ini adalah kelamin jantan. Testisnya adalah yang ini. Beda dengan yang betina. Jadi ciri testis kalau kita melakukan pembedahan pada ikan, apabila dia sudah matang gonad pasti berwarna putih, susu yang berisi spermatozoa. Sedangkan untuk ovari warnanya merah. Semakin dia matang, maka bentuk telur juga akan semakin terlihat. Tetapi kalau kita mau melakukan pemijahan, tidak mungkin kita bedah seperti ini, kecuali untuk mengambil testis. Nah, sehingga teman-teman bisa mengamati ciri primer melalui alat kelamin tadi. Nah, ini ikan apa? Ikan nila. Bagus sekali. Jadi pada ikan nila juga sama halnya. Kira-kira mana yang jantan dan mana yang betina? Jantan sebelah kiri. Yang sebelah kanan betina. Oke. Jadi pada ikan jantan, benar sekali teman-teman sekalian, kalau kita mengamati penampakan genital, di situ hanya ada 2 lubang untuk jantan. Hanya ada 2 lubang. Di mana lubang yang dekat dengan sirip anal itu adalah lubang anal atau lubang anus. Sedangkan yang mohon maaf, yang dekat dengan sirip perut ya, sirip pektoral. Sedangkan yang dekat dengan sirip anal itu adalah lubang kelamin. Sedangkan pada ikan betina ada 3 lubang. Di mana lubang pertama itu adalah lubang anus atau lubang anal. Sedangkan di lubang genital, kalau diperhatikan lebih detail, itu ada 2 lubang. 1 lubang untuk urin dan 1 lubang untuk telur. Sehingga pada yang jantan dapat kita simpulkan lubang urin dan lubang saluran spermatozoa itu pada 1 lubang yang sama. Hanya saja kalau diamati dalam tubuh pada bagian dekat pengeluaran itu ada 2 saluran.
satu saluran dari testis, satu saluran vas deferens namanya. Nah, ini ikan lele, ya, yang tadi sudah kita tunjukkan. Jadi beberapa jenis ikan itu dapat teman-teman bedakan secara primer. Tapi beberapa jenis ikan belum tentu dapat dibedakan secara primer. Sehingga perlu dibedakan secara sekunder. Hanya dapat dibedakan secara sekunder. Sifat seksual sekunder ada dua cara membedakannya. Yang pertama dimorfisme. Yang kedua dikromatisme. Kira-kira siapa yang dapat memaknai perbedaan ini? Clue-nya ada di kata morph dan krom. Ada? Dilihat dari morfologi yang dimorfisme. Kalau yang dikromatisme dilihat dari kromosom. Ya, nggak apa-apa, karena teman-teman mungkin baru mendengar. Oke, jadi kalau dimorfisme seperti yang disampaikan Mas Dika tadi, benar. Dilihat dari morfologi. Apa saja morfologi contohnya? Bentuk tubuh. Bentuk tubuh itu bisa dijabarkan banyak hal. Ada ikan yang jantan jenongnya lebih lebar. Contohnya ikan gurame. Ada ikan yang jantannya bibir bawah lebih tebal, rahang bawah lebih tebal. Contohnya ikan arwana. Lebih lebar rahang bawahnya, mandibulanya lebih lebar. Ada ikan yang sirip dada yang bermodifikasi lebih panjang. Contohnya ikan cupang, manfish. Ya, ternyata banyak juga pelaku ikan hias jangan-jangan di sini. Jadi bisa diamati melalui perbedaan morfologi. Nanti kita akan lihat beberapa contohnya. Sedangkan dikromatisme bukan dilihat dari kromosom. Karena sulit ya adik-adik yang melihat kromosom. Tapi dilihat dari perbedaan warna tubuh. Nah, memang pada beberapa jenis ikan hias sangat mudah membedakan jantan betina melalui pengamatan warna tubuh. Jadi kalau teman-teman beli ikan gepi misalnya, teman-teman kan tidak perlu melihat ciri seksual primer. Karena ikannya kecil, sehingga sangat sulit melihat alat kelaminnya. Tapi lihatlah dari warna. Ikan gepi jantan, iya, lebih cerah, betul sekali. Sedangkan ikan gepi betina, warnanya tidak lebih cerah. Ya, lebih pudar. Benar sekali. Nah, ini ikan nila. Ikan nila tadi bisa diamati perbedaannya melalui seksual primer. Tetapi juga bisa diamati melalui seksual sekunder. Apa yang kira-kira beda? Warna. Berarti yang dikromatisme. Selain warna? Bentuk kepala. Apa lagi? Ukuran tubuh. Ya, jadi dia bisa dibedakan dengan dimorfismenya juga. Bentuk mulut tadi juga. Memang ikan nila betina ini pada bagian rahang bawah sedikit lebih lebar karena dia akan mengerami. Betul sekali. Ini ikan apa? Gurame. Nah, kira-kira siapa yang bisa menjelaskan? Satu orang boleh maju ke depan untuk menunjukkan perbedaan. Silakan. Siapa yang mau maju ke depan? Ya, silakan Mas Yudis. Silakan ke depan. Kira-kira apa saja yang Mas Yudis lihat beda dari
ikan gurame? Yang pertama itu dari jidatnya, Pak. Dari jidat. Terus dari warna dari sirip ekornya. Oke, warna sirip dada, bentuk ekor. Terus dari cukup sih Pak, itu saya tahu, Pak. Oke, terima kasih Mas Yudis. Silakan duduk kembali. Mas Yudis dapat 3. Ada lagi kira-kira? Mulut bawah. Mas Dika menambahkan ada mulut bawah ya. Beda ya. Nah, sekarang kira-kira mana yang jantan dan mana yang betina? Jantan sebelah kiri. Oke. Kita dapat 4. Sudah bagus sekali teman-teman mengamati. Detail ya, bisa mengamati. Benar, ternyata ada 4 kriteria. Jadi yang pertama jidat, jantan lebih menonjol. Kemudian, oh ternyata bukan mulut, mulut harusnya 5 ini. 3 operkulum jantan lebih lebar, sedangkan betina lebih kecil. Terus warna pangkal sirip dada, yang jantan berwarna putih, betina berwarna hitam, dan ujung ekor. Nah ini adalah kriteria yang bisa teman-teman lihat. Gimana kalau ikannya, mohon maaf, buntung Pak ekornya? Maka kriteria yang nomor 4 tidak bisa kita gunakan. Kriteria yang paling utama yang bisa teman-teman lihat adalah warna pangkal sirip dada. Teman-teman bisa mengamati itu. Atau dari bibir bawah. Kesulitan untuk membedakan jenis kelamin jantan dan betina secara sekunder biasanya didapati pada situasi di mana ikan itu hanya 1 ekor. Ikan itu hanya 1 ekor, sehingga kita tidak ada pembanding. Kalau ikannya ada 2, maka mudah untuk membandingkan. Oh, yang satu seperti ini, yang satu seperti ini. Ketika ikan hanya 1, kita nggak ada pembanding. Nah, biasanya sering terkecoh. Jadi, dari pertemuan kedua ini, saya mau buat kesepakatan dengan teman-teman. Kalau uapnya nanti kita ujian praktikumnya pakai 1 ikan, siap nggak? Siap. Siap ya. Oh, ya. Saya senang nih semangatnya ini. Artinya teman-teman memang punya motivasi tinggi untuk belajar dan siap menyanggupi ujian praktek yang saya coba rancang nanti. Nah ini ikan patin. Sepertinya ini sudah matang gonat. Kalau matang gonat gampang ya membedakan. Mana yang betina kira-kira teman-teman? Yang bawah. Ini kalau sudah matang gonat. Baik, ini ada yang tahu ikan apa? Angel? Ikan malaikat? Angler? Angler fish. Mana jantan dan mana betina menurut teman-teman? Betina yang atas. Jantannya yang bawah. Kalau seperti itu bagaimana proses reproduksinya? Mas Bintang pernah lihat ensiklopedia atau lihat ini ya, apa namanya, Net Geo gitu? Itu sih katanya yang laki itu nempel gitu waktu. Itu tahunya dari mana Mas? Dari YouTube. Bagus sekali ya. Kita kasih aplaus buat ini. Ya benar sekali. Jadi kalau ikan anglerfish ini memang cara memijahnya unik, di mana nanti jantan akan nempel ke tubuh betina. Bahkan ada yang bilang parasit, di mana dia nanti nempel, hidupnya ya bergantung pada betina. Proses pembuahannya juga dilakukan sambil di mana dia menempel tadi di tubuh induk betina. Nah ini ikan yang mungkin teman-teman banyak pelihara ya di kontrakannya, di kamar kosan, ada ikan cupang dan ikan gepi. Tadi kita sudah banyak bahas juga, di mana letak perbedaannya biasanya di warna. Jantan lebih mencolok, jantan lebih punya beberapa keunggulan dari bentuk morfologi tubuh, sehingga harga jualnya pun biasanya yang jantan akan lebih tinggi, lebih mahal. Ini ikan pelati. Sama ya. Nah, ada yang melihat bagian ini pada jantan?
Iya, gonopodium. Apa fungsinya Mas Adit? Untuk menyalurkan sperma pada ikan betina. Ya, merupakan alat bantu. Jadi ini bukan alat kelamin seperti ikan lele, bukan, tapi dia memang hanya alat bantu yang kalau pada masa bukan musim pemijahan atau dia belum matang gonat itu tidak muncul. Dia hanya muncul pada saat matang gonat. Ada ikan elasmobranch atau ikan-ikan bertulang lunak seperti hiu dan pari juga ada. Namanya claspers. Nah, jadi dia letaknya dekat alat kelamin utama yang berguna untuk membantu untuk menempel pada ikan betina. Sebelum ini berakhir, ada kesimpulan yang ingin saya sampaikan, di mana dengan teman-teman memahami perbedaan ciri seksual tadi, yang meliputi primer dan sekunder tadi, maka ini akan meningkatkan keberhasilan teman-teman untuk melakukan kegiatan proses reproduksi pada ikan. Baik, belum berakhir, ada tugas untuk teman-teman. Tugasnya sebenarnya mudah, teman-teman. Hanya mengidentifikasi kelamin dari beberapa jenis ikan konsumsi dan ikan hias, meliputi ciri seksual primer dan sekunder. Semakin banyak teman-teman mengumpulkan identifikasi ini, yang pertama tentu saja teman-teman akan semakin paham, dan yang kedua nilai teman-teman pun akan bagus. Nah, gitu. Tugas dikumpulkan di course mata kuliah ini di LMS. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Ya, silahkan. Pertanyaan terkait fisiologi reproduksi ikan ini, apabila ikan jantan ini mengalami catatan pada organ seksualnya Pak sejak lahir, kemudian apakah nantinya ketika ikan tersebut dewasa apakah akan tetap menghasilkan testis atau sperma untuk ikan tersebut tetap bekerja? Bagus sekali. Sudah rusak tadi ya di hari awal. Bagus sekali. Jadi apabila ikan baik jantan dan betina ya sepertinya ya mengalami kerusakan pada alat kelamin sejak awal, apakah dia nanti masih bisa melangsungkan proses reproduksi saat dewasa? Aplikasi-aplikasi rekayasa tadi bisa saja menyebabkan salah satunya tadi kecacatan pada alat kelamin. Kemudian alat kelamin itu kalau sudah cacat, apakah dia bisa berkembang? Atau cacat permanen sehingga dia tidak bisa melangsungkan proses reproduksi. Ikan pada masa awal kehidupan kita kenal memiliki fase diferensiasi seks, fase penentuan kelamin. Apabila ada masalah itu dilihat dulu seberapa besar merusak alat kelamin. Karena alat kelamin sebenarnya ada dua, teman-teman. Alat kelamin inti yang disebut testis tadi, dan alat kelamin berikutnya yang di bagian luar kita sebut dengan genital. Kalau yang rusak bagian genital, kemungkinan besar sebenarnya proses reproduksi masih bisa berjalan, tetapi kurang maksimal. Tetapi kalau yang rusak adalah bagian kelamin utama, testis atau ovari tadi, di mana testis ini kan tempat menghasilkan spermatozoa, ovari tempat menghasilkan telur. Kalau itu yang rusak, maka besar kemungkinan kegiatan reproduksinya tidak bisa berlangsung. Baik, mungkin itu. Terima kasih banyak teman-teman sekalian atensi dan perhatiannya. Dijaga terus semangatnya karena ini masih minggu kedua, masih ada sekitar 13 pertemuan lagi yang akan kita jalani bersama, include dengan praktikumnya. Saya akhiri kuliah hari ini. Mari kita tutup kuliah ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video saya terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Saya Rio Yusfi Subahan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.